Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Hoying Tias, NIM 71, akan bercerita tentang beruang yang nakal dan segerombolan lebah. Di suatu pagi, di hutan yang indah, penuh dengan kicauan burung-burung yang sangat merdu, hiduplah seekor beruang yang sangat gemuk dan besar. Beruang itu hari-hari makan madu dan mencari madu. Suatu pagi ia sangat lapar, namun ia tidak memiliki madu di sekitarnya. Ia pun berjalan ke sana kemari dan akhirnya menemukan sarang madu di atas pohon yang indah tersebut. Wah, lihat di sana ada sarang lebah yang sangat besar. Ia pun langsung memanjatnya tanpa meminta izin kepada sang lebah. Ia pun langsung mengambil sarang lebah tersebut dan memakannya. Aduh, ini sangat enak sekali. Andai saja aku memilikinya semua. Lalu, ketika beruang sedang asik sendiri memakan madu tersebut, dari kejauhan datanglah seekor lebah yang memantaunya dari jauh, lalu berteriak, "Hei kamu mencuri makananku!" Sang beruang pun tidak menggubris perkataan dari lebah tersebut. Lebah sangat marah dengan perilaku beruang. Akhirnya sang lebah pun menyengat beruang. Lalu beruang pun berteriak, "Air panas, gatal!" Sang beruang pun kesakitan. Sang beruang pun tidak meminta maaf kepada lebah terlebih dahulu. Ia malah marah balik kepada lebah, lalu mencakar sarang lebah tersebut dan menghancurkan sarangnya hingga sarangnya hancur jatuh ke tanah dan madunya bertebaran kemana-mana. Lalu sang lebah pun memanggil kawanannya untuk menyerbu beruang. Hingga tak lama kemudian sang lebah pun bergerombol membentuk sebuah bulatan besar yang siap menyerang beruang. Sang beruang pun panik ketakutan. Ia berlari ke sana kemari, akhirnya menemukan sebuah sungai dan piur. Sang beruang pun menyebur ke dalamnya. Melihat situasi yang sudah aman, sang beruang pun akhirnya memunculkan kembali kepalanya ke atas sungai dan melihat lebah yang tidak ada. Ia pun menyesali atas perbuatannya yang sangat gegabah. Teman-teman, nilai yang dapat diambil dari cerita ini adalah tidak boleh mengambil hak milik orang lain. Bertindaklah dengan berpikir terlebih dahulu, serta dongeng dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampangan jauh di Bato, Gunung Sansai Bakuriang, tak kalah jo kawan-kawan neramo, sampai deba suyang-suyang. Teman-teman, pernah nggak sih kalian mendengar legenda tentang lagu yang isinya emas atau lagu yang isinya binatang buas? Ini beneran terjadi dalam cerita ini. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang gadis baik hati bernama Bawang Putih. Setelah ayahnya meninggalkan untuk berdagang di ibu kota, ia tinggal bersama ibu tirinya dan saudari tirinya yang bernama Bawang Merah. Awalnya, Bawang Putih itu berharap bahwa keluarga barunya itu akan menimbulkan kasih sayang baru. Namun semuanya itu pupus dari harapan. Tiap harinya Bawang Putih itu bekerja keras. Ia membersihkan rumah, ia membersihkan semua perkarangan rumah, dari mencuci piring sampai mencuci baju di sungai. Pada suatu hari, saat ia sedang mencuci baju di sungai, tiba-tiba kainnya hanyut. Ia sangatlah panik dan dia sangat takut. Akhirnya ia pulang ke rumah untuk berbicara kepada ibunya. Tapi sesampainya di rumah, apa? Hilang!
Cari sekarang juga dan jangan kembali jika belum ketemu. Akhirnya dengan takut, Bawang Putih pun kembali ke sungai dan menyusuri arus sungai sampai larut malam. Lalu ia tiba di sebuah gubuk reot dan dia mengetuk pintu gubuk itu. Tok tok tok. Keluarlah sang nenek dari gubuk itu. Ada apa, Nak? Maaf, Nenek, apakah saya boleh bermalam di sini? Oh, tentu saja, Nak. Silakan masuk. Esokan harinya, Bawang Putih malah membantu nenek dari membersihkan rumah sampai memasak makanan untuk nenek selama 3 hari. Saat ia hendak kembali mencari kain di sungai, tiba-tiba neneknya kembali membawa kain dan 2 buah labu. Nah, ini adalah kainmu dan ini ada 2 buah labu. Pilihlah salah satu sebagai hadiahmu. Itu kain yang aku cari, Nenek. Kalau begitu, aku ingin memilih yang warna hijau saja agar matangnya di rumah. Setelah itu, Bawang Putih pun kembali membawa labu berisi kain beserta labu berwarna hijau. Tapi sesampainya di rumah, udah gak pulang selama 3 hari, pulang-pulang cuma bawa labu mentah. Akhirnya labu itu pun direbut oleh bawang merah. Tapi saat dibuka, Mas, Bawang Putih, ceritakan padaku apa yang terjadi padamu selama 3 hari ini dan jelaskan padaku ini emas dapat dari mana. Akhirnya mau tidak mau Bawang Putih pun menceritakan semuanya. Lalu ibu tirinya pun mengembalikan labu tersebut dan berkata, ini labu untukmu saja. Biarkan bawang merah datang kepadaku dan memberikanku labu yang sudah matang. Pasti isinya lebih banyak. Akhirnya bawang merah pun mengikuti cerita sesuai bawang putih. Dari kehilangan kain sampai ia bertemu dengan nenek. Tapi bawang merah sangatlah sering sekali membuat nenek jengkel. Dia hanya duduk bermalas-malasan dan tidur-tiduran. Dia tidak pernah membantu sang nenek. Tapi neneklah sangat baik hati. Nenek tetap memberinya kain yang dicari sama 2 buah labu sebagai pilihan. Tapi tanpa aba-aba, bawang merah langsung merebut labu yang sudah matang. Aku mau ini saja. Pasti isinya lebih banyak. Akhirnya bawang merah pun kembali membawa bakul berisi labu yang sudah matang. Sampainya di rumah, bawang merah dan ibu tiri pun dengan keserakahannya ingin segera membuka labu tersebut. Tapi saat dibuka, ini adalah binatang buas. Binatang buas tersebut lalu mematok ibu tiri dan bawang merah sampai meninggal. Lalu binatang buas tersebut berubah menjadi sang nenek, dan nenek itu berkata kepada bawang putih bahwa kebaikan dan kerendahan hati selalu mendatangkan keberuntungan, tapi keiri-hatian dan kejahatan selalu mendatangkan kemalapetakaan. Sejak saat itu, kisah bawang putih ini tersebar di seluruh desa Sumatera Selatan, Sumatera Barat. Mungkin cukup sekian cerita dari dongeng dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu boleh saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan dongeng yang berjudul Si Embek. Di suatu sore yang cerah, terlihat seekor gajah yang sedang menyusuri jalan setapak. Gajah ini bernama Gaga. Gaga berniat untuk bermain bersama teman-temannya. Pertama, dia pergi ke rumah si Embe. Si Embe adalah seekor kambing yang terkenal karena malas mandi. Bahkan untuk mandi saja, dia harus diseret dulu oleh ibunya dan mandi hanya beberapa detik saja. Biur, biur, biur.
Lalu selesai. Si Embe yang sedang asyik di rumah tidak mengetahui kalau Gaga akan menjemputnya untuk bermain. Si Embe masih terlihat dekil dan juga bau karena dia belum mandi 2 hari. Sesampainya di rumah si Embe, Embe, main yuk. Hai Gaga, ayo kita main. Tapi kamu mandi dulu ya, kamu terlihat begitu kotor. Tidak, aku tidak perlu mandi. Ayo kita langsung main saja. Aku akan mandi setelah kita pulang main. Karena malas berdebat, akhirnya Gaga mengiyakan dan mereka pergi bermain. Gaga pun memiliki ide untuk menyapa teman mereka yang lain, yaitu Ocu. Ocu adalah seekor bebek berwarna kuning yang tinggal bersama orang tuanya di tepi sungai. Ocu, main yuk. Hai teman-teman, boleh kita mau main apa? Bagaimana kalau kita bermain petak umpet? Ayo. Ocu pun berjalan mendekati si Embe. Namun Ocu kebauan dan dia tidak kuat dengan bau badan si Embe. Maaf teman-teman, sepertinya aku tidak jadi main. Dia pun langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Si Embe merasa kalau Ocu kebauan dengan bau badannya, tetapi dia masih cuek dan mereka pun pergi ke rumah teman mereka yang lain, yaitu Bubu. Bubu adalah seekor beruang. Sesampainya di rumah Bubu, main yuk. Ayo kita main. Namun begitu mendekati si Embe, lagi-lagi Bubu merasa kebauan dengan bau badan Embe dan dia bergegas masuk ke dalam rumahnya. Embe pun merasa sedih karena teman-temannya tidak mau bermain dengannya. Apakah mereka tidak mau bermain karena aku bau? Gaga yang tidak bisa melihat temannya sendiri akhirnya mengajak si Embe pergi ke suatu tempat. Kita akan pergi kemana? Ikuti saja aku. Ternyata Gaga mengajak si Embe untuk pergi ke sungai dan bermain air di sana. Di sana, Gaga menyemburkan air dengan belalainya yang panjang. Dan si Embe pun merasa bahwa mandi itu sesuatu yang menyenangkan. Karena mereka berdua asyik mandi di sungai, suara mereka pun terdengar oleh teman-teman yang lain, oleh Bubu dan juga Ocu. Akhirnya mereka bermain bersama di sungai. Semenjak itu, si Embe jadi suka mandi dan bermain air, dan dia menjadi kambing yang cantik dan juga bersih. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!